Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Di video kali ini kita akan melanjutkan proyek sebelumnya, yaitu untuk menampilkan halaman klasemen Liga Champions pada menu standings. Nah, berdasarkan dokumentasi, untuk mendapatkan data klasemen kita harus menggunakan endpoint seperti ini. Ya, berarti kita tinggal menambahkan competitions, kemudian ID dari kompetisi dan slash standing. Nah, di sini ada beberapa filter ya. Ada standing type. Kita lihat standing type. Standing type itu ada total, home, away. Jadi kalau standing type-nya kita biarkan default, maka dia adalah total. Ya. Dia adalah total. Total itu maksudnya hasil dari home dan away. Tapi kalau sifatnya home saja, maka klasemen yang tampil adalah berdasarkan hasil pertandingan home. Kalau kita ganti standing type-nya adalah away, maka hasilnya adalah peringkat berdasarkan hasil pertandingan away. Nah, berarti nanti kita akan buat standing type-nya yang total, ya. Berarti query string-nya adalah total. Jadi di sini ini adalah halaman standing ya. Kalau kita lihat di sini ada di standing, kemudian ada total ya, kemudian di array berikutnya ada home ya. Jadi kalau secara default dia keseluruhan, ada total, ada home, kemudian ada away. Nah, sama-sama grup A. Nah, kita maunya yang berdasarkan standing type-nya adalah total seperti ini. Nah, sehingga yang ditampilkan hanyalah data yang total pertandingan saja ya, tanpa home dan away ya. Kita butuhnya yang itu, grup A, grup B, dan seterusnya. Baik, kita copy ini kita copy sampai ke grup A saja ya. Kemudian kita buat pojoknya di sini di model ya. Kemudian kita tambahkan sebuah pojok penutup standing dulu, kemudian penutup tabelnya. Baik, setter. Oke. Ini kita buat dia standing list. Oke, ya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Ini standing list seperti yang ini ya. Oke, standing item, string group dan sebagainya. Kemudian ini tampil itemnya ya. Ini adalah timnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan masuk ke get standing nanti untuk mendapatkan klasemen ya. Klasemen, kemudian kita lihat grupnya juga, nanti ada grup, kemudian baru ke tabel. Nah, di tabel di sini baru ada klasemen timnya ya. Ini peringkat pertama, ini peringkat kedua, ini peringkat ketiga, dan ini peringkat keempat. Nah, seperti kita ketahui kalau di Liga Champions itu setiap grup itu ada 4 tim. Baik, berikutnya kita akan buat API-nya di sini ya. Seperti ini, kemudian ini kita ganti, dan ini menjadi competition ID, kemudian slash standing ya. Ini kita ganti jadi standing list, kemudian yang ini menjadi get standing list. Kemudian ini kita tambahkan untuk type-nya adalah query ya. Query-nya adalah standing type ya, seperti ini tadi. Ini harus sama, dan tipenya adalah string. Kita kasih nama saja type seperti ini. Jangan lupa autentikasinya ya. Oke, sudah. Yang berikutnya kita tambahkan sebuah view model.
class standing view model itu buat extends standing list ya, standing list, kemudian ini standing list, kemudian kita buat getternya mutable if sama dengan null, maka standing list sama dengan new mutable leaf data, kemudian set standing list, dan baru di sini return standing list. Oke, kita buat metodenya API client, kemudian get instance, get API, get standing list ini ya. Kemudian computation ID-nya adalah CL tahun 2001 ya. Ini standing type-nya, untuk standing type-nya adalah total ya, total. Kemudian jangan lupa API tokennya, API token. Oke, kemudian baru get enquire ya, new callback ya, baru di sini kita respon. If response is successful, maka standing list was value response body ya. Jika tidak, maka log get message. Kemudian jangan lupa on refresh ya, nanti kita butuh juga ketika di swipe refresh, void on refresh seperti biasa ya. If standing list ya dot get value tidak sama dengan null ya, maka set standing list. Oke, sudah. Berikutnya adalah kita akan membuat layoutnya ya. Nah, seperti kita lihat di sini, atau seperti yang kita ketahui lah, bahwa di Liga Champion itu pasti setiap klasemen itu dibagi menjadi beberapa grup. Nah, di masing-masing grup nanti ada tabel klasemen dari setiap tim ya, seperti ini ya. Di grup A ada peringkat 1, 2 sampai 4. Kemudian begitu juga dengan di grup B. Di grup B juga sama ya. Di grup B yang ini ya, di grup B ada peringkat juga. Jadi peringkatnya itu berdasarkan grupnya kalau di Liga Champion ya. Nah, maka untuk menampilkan tabel klasemen berdasarkan grup seperti ini, kita akan membuat desainnya seperti ini ya. Kita akan menampilkannya seperti ini, dimana setiap klasemen itu berdasarkan grupnya. Nah,
kita bisa menggunakan recycle view di sini, kan, tetapi masalahnya adalah klasemen dari setiap tim ya, itu berdasarkan grup. Intinya di sini setiap item itu dikelompokkan ya, setiap item itu dikelompokkan. Nah, bagaimana caranya? Di recycle view itu kita bisa menggunakan sebuah fitur yang namanya item view type. Jadi tinggal kita lihat nanti datanya. Jika datanya adalah misalkan grup A atau sebuah grup ya, maka tampilkan atau tentukan item view type-nya adalah headernya seperti ini atau grup dia gitu ya. Tapi kalau datanya adalah sebuah tabel atau list dari sebuah tim, maka tampilkan datanya menjadi sebuah klasemen seperti ini. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan nested recycle view, dan itu yang lebih gampang ya. Kalau cara yang pertama tadi dengan menggunakan item view type, kita membuat dua layout. Jadi kalau view type-nya satu atau sebuah grup, maka layoutnya adalah layout grup yang ditampilkan. Tapi kalau view type-nya adalah klasemen ya, atau view type-nya dua, maka yang ditampilkan adalah layout dari klasemen. Sama, yang nested group juga sama, nanti bedanya di dalam recycle view itu ada recycle view yang lain. Jadi ada dua recycle view nanti ya, di dalam recycle view ada recycle view yang lain gitu, sehingga kita membutuhkan dua layout ya. Layout untuk headernya ini ya, grup dan header tabel ini. Layout yang kedua adalah untuk klasemennya ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita buat ya, kita ke fragmen. Nah, ini kita ganti ini. Ini kita ganti menjadi constraint ya. Kemudian ID-nya ini kita ganti landing layout. Seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian baru di dalamnya kita tambahkan sebuah, seperti yang kemarin ya, seperti yang di halaman home kemarin, kita tambahkan sebuah swipe refresh dulu ya di sini. Berikutnya kita tambahkan sebuah layout yang lain ya, layout untuk bagian headernya ya, bagian grup seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan teks grupnya dan tabelnya, jadi nanti silakan diatur saja lah ya, diatur seperti ini menggunakan constraint layout pasti. Jadi kita tambahkan sebuah layout
kemudian layout resource file, kita kasih nama misalkan header item ya. Ini kita ganti menjadi card view. Baik, berikutnya adalah karena kita akan menggunakan nested recycle view ya, intinya di dalam recycle view ini nanti ada recycle view yang lain untuk tim klasemennya ya, maka di sini kita tambahkan recycle view lagi ya, kita tambahkan recycle view yang lain sini ya, seperti ini.
Oke, seperti ini. Nah, di sinilah nanti peringkat klasemen ya dari setiap tim akan kita tampilkan. Dan ini baru di header. Nah, berarti nanti kita harus menambah lagi layout untuk itemnya ya, untuk timnya, untuk menampilkan posisi tim, kemudian nama timnya ya, kemudian baru di sini ada beberapa ya. Kemudian kita tambahkan juga ini sih ya, adapternya, berarti kita butuh dua nanti, adapter untuk ini ya, untuk view headernya ya, untuk header layoutnya, kemudian adapter untuk klasemen timnya ya. Oke, sekarang kita tambahkan layout item dulu. Berarti kita atur ya, kita atur seperti ini ya. Ya, sebelah kiri untuk position ya. Ini ada position ya. Di tabel itu ada position. Kemudian nanti di sini ada logo ya, logo dari timnya. Nah, berarti nanti dia masuk ke tim, kemudian crash URL, kemudian tim name, kemudian baru di sini ada play ya, wins, kemudian ada draw, ada loss, kemudian ini selisih gol ya, kemudian di sini ada poinnya berapa.
Langkah berikutnya adalah menambahkan dua buah adapter. Adapter yang pertama adalah untuk menampilkan grup headernya, grup A, grup B, serta tabelnya, ya, header dari tabelnya. Sedangkan adapter kedua adalah untuk menampilkan daftar timnya, ya, tim di klasemen tersebut. Nah, logikanya adalah di dalam grup adapter nanti kita juga kan memanggil tim adapternya untuk mengaktifkan recycle view yang ada di dalam layout grup header. Baik, kita praktekkan saja. Adapter yang pertama adalah untuk grup headernya. Kita kasih nama saja dia, misalkan standing list adapter. Kemudian jangan lupa dia adalah extends dari recycle view adapter, ya, list dari view holder. Ya, kemudian Alt enter lagi, implements methods, ya, kemudian ini juga, ya, extends dari recycle view holder. Kemudian yang di sini juga kita buat dia create constructor matching super. Baik, di sini kita tambahkan sebuah variabel, kita buat list dari standing item, yaitu standing item list, bukan standing item ya, di sini namanya standing item ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan sebuah konstruktor. Oke, sudah. Berikutnya di on-create view holder di sini, ya, kita masukkan layoutnya dari parent ya. Ini adalah parent, konteksnya, kemudian parent get contact ya. Oke, kemudian untuk view-nya kita buat layoutnya dari dot namanya oke. Kemudian baru di return new view holder, ya, dari view. Berikutnya di onBind baru kita olah datanya, tapi sebelumnya ini kita ganti dulu dengan standing list ya, dot size. Kemudian di sini baru kita inisialisasi, ya. Di header item itu kita menampilkan ini ya, kita hanya merubah grup ini, ya, nama komponennya adalah TV group name, ya, berarti text view TV group name seperti ini ya. Kemudian di sini TV group name sama dengan item view dot find view by id or that id dot TV group name, ya. Kemudian baru kita olah di sini standing item sama dengan list dot standing item list dot get di position. Nah, kemudian holdernya
kita cari yang tadi komponennya, kita kasih nama TV group name dot set text. Oke, kita ambil dari standing item dot get group ya, dot get group. Kalau kita lihat di sini di hasilnya itu grup itu kan hasilnya adalah grup underscore a ya. Berarti kita akan pisah atau kita ganti atau kita replace underscore ini menjadi spasi ya. Berarti di sini ya, di sini kita ganti ini get group dot replace ya, underscore dengan spasi. Oke, sampai sini kita sudah bisa menampilkan grup ya, grup ini ya, atau yang ada di sini ya. Dia akan berulang, nama grup-grup semuanya akan diulang terus. Tapi bagaimana menampilkan yang di sini ya, yang di sini. Nah, kalau kita lihat di header item ini itu juga ada recycle view di sini ya. Ada komponen recycle view juga di dalamnya. Berarti di dalam standing list adapter ini kita juga harus membuat recycle view di sini. Kemudian recycle view-nya di sini itu kita pasang adapternya. Jadi kita tentukan recycle view tersebut atau recycle view dari tim list tadi itu kita tentukan adapternya adalah tim list adapter. Berarti kita butuh adapter yang kedua ya. Ini sekarang kita buat adapter lagi ya, adapter yang kedua kita kasih nama misalkan standing team adapter ya. Dan jangan lupa extends recycle view dot adapter. Dot view holder. Alt enter, kemudian alt enter lagi, kemudian kita buat alt enter lagi, dan terakhir alt enter yang terakhir. Oke, tidak. Yang pertama di sini kita buat variabelnya ya, konteks dulu, konteks mctx misalkan, kemudian baru list dari apa, kita lihat di sini di dalam standing itu ada objek tabel. Nah, kita butuh yang ada di tabel ini, daftar tim itu ada di dalam objek tabel ya. Berarti kita butuh tabel ya, berarti get tabel ya. Kita lihat nama modelnya adalah tabel item ya, tabel item, misalkan di sini item list ya. Kemudian oke, cukup. Kemudian kita buat konstruktornya, kita pilih semua atau gini aja ya, yang ini aja lah ya. Oke, kemudian di view holder ya. Oke, kita buat di sini list.mctx sama dengan parent.get context. Kemudian layout inflator sama dengan layout inflator from parent dot get context ya. Kemudian di sini view sama dengan ya r.layout tim list item, ini parent ya. Oke, kemudian return new view holder dari view. Yang berikutnya baru di sini ya, yang kita tampilkan adalah ini ya, post ya, TV posting. Kemudian di sini ada image ya, ada image, ini ada image ya, untuk menampilkan logo dan sebagainya ya. Ada text view, kemudian TV post, kemudian ada TV gaming, ada TV play, ada TV one, kemudian ada TV draw
loss, TV goal defense ya, kemudian ada TV points, kemudian ada image view tadi, image view misalkan ini jadi logo. Kemudian kita lakukan inisialisasi di sini, TV post sama dengan item view .id .tv post team. Kemudian di sini kita proses tabel item sama dengan item list ya, .get position. Kemudian kita lihat tim ya, tim dari tim sama dengan tabel tim .get tim. Berikutnya baru kita tampilkan holder .tv name, TV post ya, that set text sama dengan string .value of tabel item .get post ya. Kemudian yang kedua adalah TV play ya, TV play ya, TV team name. Nah, ini team.get name. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan logo. Kita tadi menggunakan komponen image view. Cuma karena file logo di sini kalau kita lihat ya, dia formatnya adalah vektor ya, .svg, sehingga tidak bisa kita langsung load view-nya atau load image-nya ke dalam image view ya, sehingga kita membutuhkan sebuah library. Nah, biasanya saya menggunakan library glide untuk menampilkan sebuah image. Di sini ada sebuah library namanya adalah glide to vector view. Dia khusus untuk menampilkan sebuah file vektor ke dalam sebuah image view ya. Jadi glide to vector view. Yang pertama kita harus tambahkan ini dulu ya, map fontnya dari Jetpack. Oke, berarti kita tambahkan di sini ya, repositories all project. Nah, sini sinkron. Kemudian yang kedua ya, pendensinya di Gradle. Sini kita tambahkan lah. Nah, oke, baru di sini kita gunakan ya, glide to vector view dot init ya. Kemudian with konteksnya atau konteksnya tadi kita sudah punya variabel mctag ya. Kemudian dot load. Nah, URL-nya di sini adalah yuri.parse dari mana? Dari tim. Kemudian get crash URL ya. Kemudian di sini jangan lupa holder ke vlogo. Jadi URL-nya dari URL file tadi dan vektornya tadi ya, kita tampilkan ke sebuah image view yang sudah kita kasih nama dengan iv logo. Oke.
Yang berikutnya kita tampilkan holder ya, yang ini ya. Tampilkan TV Play. Ya. Dan yang terakhir ini items ya, item list dot size. Oke, sudah. View holder sudah. Oke, cukup. Oke, untuk tim adapter sudah ya. Nah, tim adapter ini kita panggil di dalam standing list adapter. Nah, karena akan kita tampilkan di header tadi ya. Berarti di sini itu kita panggil, kita definisikan sebuah recycle view di sini. Recycle view tim list rv ya, seperti ini misalkan. Kemudian di sini tim list rv sama dengan item view dot find view by id ya. Jadi dot kita kasih nama apa tadi ya, di header item recycle view nya adalah kita kasih nama, oh ini belum ya, kita kasih id dulu, id sama dengan id misalkan tim list rv ya. Oke. Tim list rv. Oke. Nah, baru di sini standing tim adapter sama dengan new standing tim adapter. Inputnya adalah standing item dot get tabel ya, karena inputnya adalah tabel ya. Jadi inputnya di sini kalau kita lihat konstruktornya adalah tabel ya, list dari tabel. Sehingga ketika dipanggil di sini standing adapter new standing tim adapter, konstruktornya dia minta parameter sebuah list dari tabel, yaitu get tabel ya. Ya, kalau kita lihat di sini public list tabel item. Oke, cukup. Dan yang terakhir baru di holder ya. Kemudian dot set adapter, adapternya adalah standing tim adapter ya. Baik, angka terakhir kita lihat ke fragment ya, di standing fragment ya. Ini kita tidak butuh, terus ini juga sama. Di fragment kita inisialisasi mulai dari view model, recycle view, adapter, kemudian refresh layout ya, dan terakhir adalah progress bar. Semuanya kita inisialisasi di sini. Kita mulai dari recycle view dulu lah ya. Recycle view main rv ya, anggap seperti itu. Kemudian ada standing list ya, standing list adapter, kemudian ada view model svm, kemudian swipe, kemudian ada progress bar, kemudian di sini on view created. Di on view created kita mulai dari progress bar dulu ya. Progress bar sama dengan view dot find view by id dot progress bar, kemudian progress bar dot set visibility visible, kemudian yang kedua srl ya, sama dengan view dot find view by id dot
swipe standing. Kita lihat di fragment standing, swipe nya namanya adalah ini belum ya, ID ini kasih standing swipe. Sini standing swipe, dan set. Nah, tapi jangan lupa di sini ya, jangan lupa di sini harus implements ya, implements, kemudian swipe refresh layout dot on refresh listener on refresh. Oke, balik ke sini, kemudian main RV sama dengan view.find view by id main standing RV ya. Kemudian baru kita mulai view modelnya, SVM sama dengan new view model provider dari get activity, kemudian get nama view modelnya adalah standing dot class, svm dot get standing list dot observe, kemudian dari get view life cycle owner dan new observer, tab saja ya. Jadi standing listnya ini hasil rekonya kita masukkan ke dalam adapter standing list ya, dimana dia di konstruktornya dia minta standing list ya, standing item. Oke, standing list adapter sama dengan new standing list adapter. Ini standing list dot get standings ya. Jadi get standingnya kalau kita lihat di sini dia mengembalikan list dari standings item ya. Kalau kita lihat di sini dia butuhnya adalah standings item. Oke, tidak cukup, tidak benar ya. Kemudian baru adapternya standing list adapter dot ya, kemudian main rv dot set adapter ya, dan baru progress bar-nya kita tutup. Oke, kemudian yang terakhir di on refresh nih sekalian ya, ketika di refresh cell dot set refreshing true, kemudian progress bar kita buat ininya visible, dan yang terakhir adalah svm dot on refresh, dan terakhir adalah ini false. Oke, kita coba jalankan. Jadi di Android Studio terbaru itu emulator itu bisa dijalankan di bagian samping sini. Kita lihat standing. Oke, nah ini dia. Mungkin tinggal diatur saja ini ya. Tapi yang penting sudah bisa menampilkan grup dan itemnya. Jadi kita sudah bisa membuat recycle view dengan grup dan itemnya. Jadi ini cara yang paling gampang ya. Selain dengan menggunakan cara item view type, bisa juga dengan menggunakan cara yang seperti ini. Oke, kalau kita refresh ya. Nah, oke. Udah ya. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin teman-teman ada yang punya cara yang lebih simpel lagi mungkin ya, atau cara yang lebih tepat
untuk membuat grup di dalam recycle view. Bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Yang terakhir ya, kita akan tambahkan di kolom scores di sini. Jadi di sini di kolom scores itu akan menampilkan ini ya, seperti ini ya. Ya sebenarnya kalau dilihat ini strukturnya sama seperti halaman home ya. Seperti ini, sama dia. Ya. Di sini bedanya hanya ada header seperti ini aja. Ya. Cuma dia tidak dibuat grup ya. Ya, tidak dibuat grup. Jadi sama. Saya rasa pasti teman-teman sudah tidak ada kesulitan lah ya untuk membuat yang seperti ini. Tinggal diatur saja ini ya. Header dari tabelnya, kemudian ada komponen seperti ini ya, ada text view, kemudian ada header seperti ini, kemudian recycle view-nya cuma satu, ada di sini saja ya, seperti ini, dan tidak perlu menggunakan card view ya. Nah, bagaimana dengan API-nya? API-nya untuk scores itu ada di sini ya, scores. Nah, ini top score ya, jadi V2 competition, jadi kita tinggal tambahkan ini aja berarti ya, competitions, kemudian ID ya, competition ID, kemudian scores ya. Jadi secara default limitnya adalah 10, jadi dia hanya menampilkan 10 ya. Kalau mau menampilkan 20 ya tinggal ditulis limit tanda tanya 10 ya. Limit sama dengan 10 gitu ya. Kita jalankan dulu ini ya. Nah, ini caranya sama ya seperti yang sebelumnya. Kita copy aja semua ini ya, kita copy semua, kemudian kita buat sebuah model ya, new, kemudian generate photo from JSON seperti ini ya. Kemudian kita kasih nama, responnya adalah nggak perlu dilihat ya, yang sama nggak perlu dilihat. Oke, kita kasih nama dia scores list ini, widget setter, jangan lupa. Oke, berarti di API di sini tambahkan satu lagi, competitions, kemudian di sini ada scores ya. Ini kita ganti menjadi get scores, yang ini menjadi score ya, scores list. Computation ID ini enggak usah ya, berarti query kita hilangkan, itu hanya 2 ini. Nah, seperti ini ya. Berikutnya tinggal dibuat view model. Setelah view model kita buat desainnya ya, desainnya selesai, kita buat desain seperti ini ya. Jadi ada sebuah di fragment, ada text view untuk menampilkan tulisan top seperti ini ya, kemudian ada header, kita atur ya seperti ini. Bisa juga menggunakan guideline ya. Kemudian baru di bawahnya header ini ada recycle view ya, baru nanti kita buat layout untuk item dari recycle view ini. Baik, kita percepat saja videonya ya. Ini sudah kita tambahkan semuanya dan hasilnya untuk scores seperti ini. Nah ya, ini kalau kita lihat, nah hasilnya seperti ini, sama seperti yang ditampilkan di desain di sini ya. Untuk lebih jelasnya, project sudah saya share di GitHub ya, silakan lihat linknya di deskripsi di bawah. Baik, cukup sampai di sini untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar, like jika suka dan dislike jika tidak suka, dan terima kasih.